Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan banggakan, perkenalkan saya Amiruddin, mahasiswa PPG Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 3 SDN Pondok Benda 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap belajar semuanya? Coba Ustadz mau mengecek kekompakan kalian, kesepakatan kalian dalam belajar. Anak soleh, tepuk anak soleh. Oke, mantap. Sekarang yang kedua, semangat lagi. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Oke, bagus. Berarti kalian sudah siap menerima ilmu pelajaran? Sudah siap menerima ilmu pelajaran? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ustadz akan mengabsen kalian dulu terlebih dahulu ya. Ya. Yang dipanggil bilang hadir. Abdul Malik Akhtar Yusuf, Ahmad Zikri Ainaya, Aisyah. Oke, Aisyah. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, saat ini kita akan membahas tentang puasa dan akhlak yang mulia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang. Kemarin telah kita bahas tentang apa? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang tahu ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Apa? Mentaati kedua tua. Wis, bagus, pintar. Sahnaz, apa? Mentaati orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Wis, 100, bagus. Siapa lagi yang bisa yang lain? Apa? Mendengar kata-kata orang tua. Bagus, pintar. Yang lain, siapa lagi yang bisa? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Bagus, pintar. Iya, ya, cuci piring, bagus. Ada lagi yang lain? Udah, membantu sudah. Menjaga nama baik kedua orang tua. Yang ketiga, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Betul apa enggak? Bagaimana doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bagus, berarti kamu sudah hafal doa untuk kedua orang tua, sudah pinter. Nah, sekarang
kita ini akan membahas tentang puasa. Lihat ke depan. Dan akhlak yang mulia. Sekarang kita lihat kata puasa dulu. Kira-kira ada yang sudah tahu belum tentang puasa? Siapa yang tahu? Apa puasa? Menahan diri dari makan, minum, dan muntah dengan sengaja. Dari Fajar sampai terbenam matahari. pinter kamu. Bagus, 100. Tepuk tangan. Oke. Sekarang puasa itu betul apa yang tadi dikatakan Faiz adalah menahan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Paham? Kemarin bulan puasa, beberapa bulan yang lalu kita puasa Ramadan. Puasa semua apa enggak? Oke, pintar. Oke, sekarang kita lihat ke depan slide yang ada di depan. Perhatikan semua. Lihat. Aku bangga mampu berpuasa. Temanya puasa dan akhlak mulia. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Namanya kita pasti hidup punya betul apa enggak? Apa tujuan pembelajaran puasa? 1. Oke, tadi pengertian puasa sudah dijelaskan. Menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, siswa. Oke, itu dia menyebutkan ketentuan dan hikmah saat berpuasa. Yang ketiga, oke, jadi puasa itu harus semangat, jangan letoy begini, lemes. Puasa harus semangat. Itu tujuan pembelajaran. Kita lihat selanjutnya tentang pengertian puasa. Coba, ini kelompok, Ustaz bagi kelompok ya. Kelompok A, B, C, D, dan E. Oke, kelompok A ini silahkan baca pengertian puasa. Ayo semuanya baca. Puasa adalah aktivitas dimakan, minum, dan perbuatan buruk mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang mau. Oke, pinter. Puasa itu karena siapa? Karena Allah. Ingat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk. Perbuatan buruk contohnya apa? Membuli teman. Marah. Nah, apalagi? Ya, masih banyak perbuatan buruk. Mulai dari terbit fajar, yaitu ketika subuh, sampai terbenam matahari sampai maghrib. Tujuannya adalah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah paham? Udah ngerti puasa? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya niat puasa. Coba kelompok B. Kelompok B sudah bisa niat puasa belum? Sudah hafal belum? Ayo, udah hafal belum? Coba siapa yang udah hafal? Coba yang udah hafal. Aku. Siapa yang udah hafal? Oh, udah, berarti kelompok D ya. Coba kamu. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Santa, mantap kamu. Berarti pinter. Siapa lagi yang bisa niat puasa? Oke, kamu. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Coba kamu. Nawaitu soma qadi an adai fardi syahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah hafal niat puasa, pintar semua nih. Oh, nggak apa-apa. Coba kamu.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Pintar. Berarti semuanya sudah hampir bisa dan bahkan semuanya sudah bisa semua niat puasa. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu sauma godin an fardhi syahri ramadana hadhihi. Bagus, mantap, semuanya udah bisa niat puasa. Oke, sekarang selanjutnya kita akan melihat slide-nya, ketentuan berpuasa. Coba kelompok C mana? Zikri, silakan dibaca. Ketentuan berpuasa. Iya, baca dari atas. Semuanya baca aja dulu. Stop. Menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa tuh. Jadi kita harus menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Contoh yang membatalkan puasa yang lain apa? Muntah dengan pintar. Iya. Dengan atau kalian makan ngumpet-ngumpet. Batal nggak puasanya? Batal. Iya, lanjut. Yang kedua Zikri baca lagi. Iya, dilaksanakan dari waktu fajar subuh sampai maghrib. Yang ketiga lanjut Zikri. Ya, wajib tuh bagi muslim yang balik. Balik itu apa sih? Sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kamu udah bisa bedain belum? Mana yang baik, mana yang buruk? Kamu udah bisa membedakan antara yang cantik dan yang jelek belum? Berarti kamu sudah apa tuh? Sudah balik. Akalnya sehat apa enggak? Akalnya sehat enggak? Kalau orang gila wajib puasa apa enggak? Tidak wajib. Orang gila tidak wajib puasa. Lanjut. Yang keempat baca. Zikri baca yang keempat. Ya, maaf sebentar. Tadi balik berakal, kemudian sehat badannya ya. Sehat kemudian dan mampu, lagi nggak sakit, makanya dia mampu. Atau dia dalam perjalanan boleh tidak puasa. Lanjut yang terakhir, sakit. Ibu kamu kalau lagi hamil boleh tidak berpuasa. Paham? Karena khawatir akan cabang bayinya, ya. Ya, selanjutnya hikmah puasa kelompok apa nih, Dek? Baca ayo. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari hawa dan emosi negatif. Terus baca lagi. Oke, baik. Hikmah puasa, 1, melatih kesabaran. Harus sabar lagi puasa. Betul apa enggak? Harus sabar. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, dan emosi negatif. Selanjutnya membiasakan diri sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Benar nggak? Kita kalau lagi puasa diuji sama Allah bukan? Iya, lagi diuji kesabaran kita untuk menahan lapar dan haus. Selanjutnya, hikmah puasa yang kedua. Baca kelompok iya. Baca, ini baca coba. Hikmah yang keras ini. Ya. Ayo, apa ini? Baca ayo. Hikmah berpuasa. Ayo.
Dua, menumbuhkan rasa syukur. Dengan merasakan lapar, kita menjadi lebih menghargai makanan dan rezeki dari Allah. Menyadari kita bahwa tidak semua orang bisa makan dengan mudah. Oke. Hikmah puasa yang kedua menumbuhkan rasa syukur. Dengan merasa lapar kita menjadi lebih menghargai makanan dan rezeki dari Allah. Yang kedua menyadarkan kita bahwa tidak semua orang bisa makan dengan mudah. Selanjutnya hikmah puasa yang ketiga apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu artinya apa sih? Akbar, takwa itu artinya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Nah, semata-mata karena siapa puasa? Kemudian mengingatkan kita untuk selalu taat dan menjaga diri dari dosa. Selanjutnya, yang keempat, baca. Ya, membiasakan perilaku baik. Nah, nih, selama puasa kita menjaga usapan dan ngomongnya nggak boleh kotor, nggak boleh jorok. Ya. Selanjutnya, meningkatkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, dan santun. Oke. Hikmah puasa menyehatkan tubuh. Baca, silakan, udah paham ya? Ya, oke. Dapat membantu detoksifikasi tubuh secara alami. Selanjutnya, ya, ini ayat tentang kewajiban berpuasa. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan baca artinya. Oke, sekarang Ustadz mau lihat evaluasi nih. Kalian udah paham semua tadi ya? Ustadz bagi kelompok menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Coba nomor 1 evaluasinya. Kelompok A ya. Silakan kalian baca. Kelihatan nggak? 1. Apa arti dari puasa? Nomor 1. Coba. Wis, benar kamu. Berarti kelompok 1 cerdas. Sekarang yang kelompok 2, baca soalnya. Puasa. Ya, kelompok B. Kayak kamu. Puasa dimulai. Baca Alisa, Puasa. Alisa, baca. Puasa dimulai dari waktu titik-titik sampai titik-titik. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Pinter. Kelompok B, tepuk tangan. Ya, kelompok C. Bagian ya. Kelompok C, baca. Zahir. Salah satu Zahir baca. Salah satu hikmah puasa adalah A. Membuat kita cepat lapar. B. Membuat kita malas belajar. C. Membentuk sifat sabar dan syukur. D. Membuat kita boros. Mana yang betul? C. Pinter, Zikri. Kelompok D. Maaf, sebentar. Baca soalnya. Orang yang sakit berat saat Ramadan. A. Wajib tetap berpuasa. B. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa. C. Harus makan lebih banyak. D. Tidak perlu berdoa. Mana yang betul? Wah, pintar. Tepuk tangannya dulu. Oke, bagus. Ya, sekarang nomor 5. Kelompok E ya. Baca, ayo semuanya baca.
Doa berbuka puasa diawali dengan kalimat A. Nawaitu shauma gadin. B. Allahumma inni laka sumtu. C. Bismillahirrahmanirrahim. D. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pinter B. Alhamdulillah nih, semuanya sudah pinter, semuanya sudah bagus ya. Jadi ingat, jangan lupa rajin berpuasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Siapa yang suka puasa Senin Kamis? Suka? Iya, bagus. Nah, ya. Jadi hikmah puasa pertama melatih kita sabar. Yang kedua senantiasa melakukan perintah Allah ya. Yang ketiga kita harus ikhlas kepada Allah. Jadi puasa itu ikhlas untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagai penutup, kalian harus rajin belajar. Kata ulama apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi kalian jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan untuk membaca. Jangan bosan untuk mengaji. Mudah-mudahan kalian semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi nusa bangsa wabil khusus agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Rabu depan. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bihadhihi niyya bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kalau begitu alhamdulillah pelajaran kita tentang tema puasa dan akhlak mulia hari ini telah selesai. Ustadz mohon kepada kalian untuk senantiasa semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.